Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal PAT tema 6 kelas 4. Untuk nomor 1, kode A, bahasa Sunda berasal dari daerah A, Jawa Barat. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Joglo, rumah adat joglo, rumah gadang, rumah panjang, Musa lagi. Lagu daerah, anak kambing saya, Cici Priuk, Jamuran, kampung nan jauh di Matung. Dari tabel di atas, pasangan rumah adat dan lagu daerah yang benar adalah C. 3 dan 4. A3, B4. Untuk nomor 3, perhatikan gambar di samping ini. Pakaian adat pada gambar di samping berasal dari daerah A, Bali. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Rumah ibadah, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng. Kitab suci, A. Weda, B. Alkitab, C. Tripitaka, D. Al-Quran, E. Sisuwujing. Tempat ibadah yang sesuai dengan kitab sucinya adalah, jawabannya yaitu D. 1D, 2B. Masjid itu Al-Quran dan 2 itu gereja dan Alkitab. Gambar di samping merupakan perwujudan kerukunan. Salah satu sikap yang sesuai dengan pencerminan gambar di samping adalah C. Memberikan kesempatan agama lain beribadah. Nomor 6. Dari gambar di samping termasuk perbuatan yang A. Terpuji. Untuk kode B, nomor 1. Aku mengagumimu sahabatku, kamu tidak pernah menyerah, terlihat selalu bersemangat, baru selalu gembira, berpantang mengeluh. 5 dari puisi di atas yaitu B, AB, AB. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 2. Dalam sabar, engkau selalu mengajar, mendidik kami sepenuh hati, sehingga hari ini banyak mengerti. Dulu kami tidak mengerti apa-apa, karenamu kami paham betapa tiada batas. Kata yang tepat untuk mengisi puisi rumpang di atas sehingga menjadi puisi yang indah adalah Jawabannya yaitu E. Hampa dan jasamu. Jadi dulu kami hampa, tidak mengerti apa-apa, karenamu kami paham betapa jasamu tiada terbalas. Kita lanjutkan soal nomor 3. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Jenis karya sastra
berupa A. Puisi. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya, nomor 4. Tak lama lagi kan berpisah, meninggalkan beribu kisah, kisah yang sangat indah bersamamu wahai sekolah. Baca dan cermati karya sastra di atas. Berdasarkan karya sastra di atas, makna kata beribu kisah adalah C. Banyak cerita yang terjadi. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 5. Terima kasih aku ucapkan untuk ibu, bapak, guru yang mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan sebagai bekal di hari kemudian. Berdasarkan puisi di atas, lanjutan bait yang tepat adalah C. Ibu, bapak, guru selalu mengajarkan bahwa hidup mudah dengan pengetahuan. Ilmu itu meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat. Untuk soal yang nomor 6, kau bawa cangkul di pundakmu, kau kenakan caping di kepalamu. Walau terik matahari menyengat, kau tetap bekerja menggarap sawah. Yang dimaksud dengan puisi di atas adalah C. Petani. Kita lanjutkan soal nomor 7. Mentari bersinar terang di balik cakrawala pagi. Engkau dengan senang menyinari bumi ini. Tema dari puisi di atas tentang B. Matahari. Nomor 8. Hidupku penuh warna, karya D. Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Terdapat berapa jumlah baris dari puisi di atas? Jawabannya yaitu D. 16. Kita lanjutkan soal berikutnya. Cita-citaku, ciptaan Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Terdapat berapa bait puisi di atas? Jawabannya yaitu B. 3. Kita lanjutkan soal kode C IPA.
Nomor 1. Urutan tahapan metamorfosis yang tepat dari gambar di atas adalah C. Telur, anak ayam, ayam remaja, ayam dewasa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan tahapan siklus makhluk hidup di atas. Urutan siklus tersebut akan menjadi baik apabila gambar nomor 3 diisi dengan gambar jawabannya yaitu A, kepompong. Karena di sini kita lihat setelah telur kemudian menjadi ulat, setelah ulat kepompong dan kupu-kupu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada perbedaan terdapat pada kedua gambar di atas. Jawabannya yaitu A. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjutkan soal nomor 4. Makhluk hidup ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada siklus hidup kupu-kupu ada beberapa tahapan seperti ini. Tahapan siklus hidup kupu-kupu adalah B. Telur, ulat, pupa, imago. Nomor 5. Di sini ada tabel. A. Nyamuk, B. Belalang, C. Lebah, D. Capung, E. Jangkrik, F. Tong geret. Berdasarkan daftar nama hewan di atas, yang termasuk hewan mengalami metamorfosis sempurna adalah C. Nyamuk dan lebah. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 6. Dari data di samping, hewan manakah yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ada ayam, lalat, kecoa, katak, belalang, kupu-kupu. Jawabannya yaitu B. Ayam, kecoa, belalang. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Pak Dharma adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya. Beliau ingin melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Berikut ini adalah cara melestarikan makhluk hidup yang bisa dilakukan oleh Pak Dharma. 1. Menangkap dan memelihara burung yang hampir punah. 2. Menebang pohon yang sudah jarang di sekitar tempat tinggal. 3. Melepas hewan ke habitatnya ketika sudah dewasa. 4. Memelihara hewan yang dilindungi. 5. Melakukan pembibitan terhadap tumbuhan langka. 6. Memburu hewan yang berkeliaran di lingkungan penduduk. Pelestarian yang sebaiknya dilakukan Pak Dharma adalah nomor B. Nomor 4 dan 5, yaitu memelihara hewan yang dilindungi dan melakukan pembibitan terhadap tumbuhan langka. Kita lanjutkan kode D IPS. Untuk nomor 1, kenampakan alam. 1. Dataran rendah. 2. Dataran tinggi. 3. Pantai. 4. Perkotaan. Jenis pekerjaan: A. Pegawai, B. Nelayan, C. Perkebunan, D. Pertanian.
Berdasarkan data di atas, jenis penampakan alam yang cocok dengan jenis pekerjaan penduduk adalah A. 2, D, 3B. 2D itu dataran tinggi dan pertanian, dan 3B pantai dan nelayan. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Sumber daya alam yang ada pada kenampakan alam di samping adalah D. Batu dan kayu dan madu. Untuk nomor 3, berikut ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. 1. Hewan ternak. 2. Batu bara. 3. Nikel. 4. Palawija. 5. Tembaga. 6. Minyak bumi. Berdasarkan daftar tersebut, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya adalah titik-titik. D. Hewan ternak dan palawija. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Manfaat barang tambang yang dihasilkan dari daerah yang bertanda hitam adalah sebagai bahan titik-titik. Jawabannya yaitu A. Bahan bakar minyak. Kita lanjutkan soal kode E. Nomor 1. Di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pada not angka tersebut yang dinyanyikan dengan nada tinggi adalah B. 1, 3, dan 6. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hari Merdeka. Tempo dari lagu tersebut adalah titik-titik. Jawabannya yaitu A. Cepat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bentuk gerak tari dari gambar tersebut adalah B. Mengayunkan tangan sambil menari seperti gerakan burung. Nomor 4. Cara membuat mozaik. 1. Menyiapkan alat untuk membuat mozaik terlebih dahulu. 2. Gunakan alat untuk merekatkan lem satu persatu. 3. Gambar pola pada buku gambar sesuai kebutuhan. 4. Gunakan kertas berwarna untuk menutupi seluruh pola sesuai kebutuhan. Jawabannya yaitu D. 1, 3, 4, 2. Yaitu pertama, siapkan alat untuk membuat mozaik terlebih dahulu. Kemudian gambar pola pada buku gambar sesuai kebutuhan. Kemudian gunakan kertas berwarna untuk menutupi seluruh pola sesuai kebutuhan, dan gunakan alat untuk merekatkan lem satu persatu.
Demikian pembahasan tentang soal penilaian akhir tahun kelas 4 tema 6. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Di sini kita akan membahas tema 7, indahnya keberagaman di negeriku kelas 4. Untuk kode yang pertama yaitu kode A, mata pelajaran PPKN. 1. Rani, Tony, dan Anton. Mereka selalu bermain bersama setiap hari Minggu. Mereka sepakat untuk bermain tepat pukul 8.00. Namun Anton datang terlambat karena harus beribadah terlebih dahulu di gereja, sedangkan Tony datang bersama dengan Rani di taman pada waktu yang tepat. Rani dan Tony dengan sabar menunggu kedatangan Anton sambil bermain fasilitas yang ada di taman kota. Cuplikan dari wacana di atas sebagai bentuk keragaman yaitu C. Rani dan Tony dengan sabar menunggu kedatangan Anton sambil bermain fasilitas yang ada di taman kota. Kita lanjutkan soal nomor 2. 1. Tak acuh terhadap kondisi lingkungan. 2. Menghargai perbedaan dalam masyarakat. 3. Meyakini kita lebih baik dalam segala hal. 4. Mementingkan sukunya sendiri. 5. Hidup berdampingan secara damai. Sikap di atas yang mencerminkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Jawabannya yaitu C. 2 dan 5. 2. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, dan 5. Hidup berdampingan secara damai. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tempat ibadah umat Buddha ialah D. Wihara. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tabel suku bangsa di Indonesia. Daerah Jambi, suku Jambi, Kubu, Bajau. Bengkulu, suku Rejang, Enggano, Lebong. Daerah Jawa Barat, suku Sunda, Baduy, Betawi. Daerah Papua, suku ... Untuk melengkapi tabel di atas, suku bangsa yang tepat adalah B. Asmat, Dani, Senggani. Nomor 5. Tantangan bangsa Indonesia yang kaya akan ragam suku budaya adalah ... C. Menjadikan orang lebih menghargai keberagaman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bangsa Indonesia terdiri dari keragaman budaya. Tiap masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperhatikan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lain. Sikap yang baik kita sebagai warga Indonesia adalah D. Saling menghargai keanekaragaman di berbagai daerah dan saling menghargai. Kita lanjutkan kode B, Bahasa Indonesia. Siswa kelas 4 melakukan kerja bakti bersama. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok pertama membersihkan kelas, kelompok kedua membersihkan halaman, sekolah dan sekitarnya. Sedangkan kelompok ketiga membersihkan kamar mandi guru. Senang melihat bahwa pekerjaan murid-muridnya selesai dengan cepat dan lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Dan kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap hari Jumat. Cuplikan teks tersebut tentang B. Siswa kelas 4 melakukan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 2. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses pertumbuhan tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nomor 3. Festival rakyat di daerahku sangat meriah. Acara tersebut diadakan di alun-alun dekat keraton. Di sana banyak pedagang menjual berbagai macam barang kebutuhan masyarakat, misal baju, sepatu, dan tas. Tidak hanya barang-barang, mereka juga menjual makanan tradisional. Wah, festival ini sangat meriah. Gagasan pokok di atas adalah D. Festival diselenggarakan setiap tahun sebagai perayaan terhadap panen raya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Koperasi sekolahku menjual alat tulis dan berbagai perlengkapan atribut sekolah. Setiap waktu istirahat selalu dikunjungi warga sekolah untuk membeli keperluan sekolah. Ada yang membeli buku, pensil, penggaris, ataupun perlengkapan yang lain. Harga barang di koperasi sekolah lebih murah daripada di pasar. Koperasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi, tidak mengejar besar keuntungan. Kini, koperasi sekolahku makin berkembang. Warga sekolah mulai sadar bahwa membeli di koperasi berarti menambah keuntungan bersama. Dikutip dari buku Gemar Berbahasa Indonesia 4. Gagasan pokok pada paragraf di atas adalah B. Koperasi di sekolahku menjual alat tulis dan perlengkapan atribut sekolah. Kita lanjutkan soal nomor 5. Judul pada paragraf nomor 4 yang tepat adalah, ini paragrafnya, jawabannya yaitu A. Koperasi sekolahku. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dayu dan Tono sedang di kelas. Waktu istirahat tiba. Dani meminjamkan salah satu pensilnya kepada Tono karena pensilnya terjatuh dan hilang ketika dalam perjalanan berangkat sekolah. Tono senang dan mengucapkan terima kasih kepada Dani. Lengkapi kalimat tanya berikut. Dani meminjamkan pensil kepada Tono
Jawabannya yaitu C. Mengapa? Mengapa Dani meminjamkan pensil ke Tono? Kita lanjutkan soal nomor 7. Kaum perempuan di Minangkabau sangat diistimewakan, sehingga dijuluki dengan Bundo Kandung. Mereka memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki. Pokok paragraf di atas adalah A. Kaum perempuan Minangkabau dijuluki Bundo Kandung. Kita lanjutkan soal berikutnya. Suku Bajo. Suku Bajo yang hidup pada zaman dahulu ini dikabarkan melarikan diri ke laut untuk menghindari perang dan kericuan yang terjadi di darat pada masa lalu. Dan sejak itu manusia-manusia perahu pun mulai bermunculan di masyarakat dan hidup nomaden. Warga suku Bajo ini menyebut dirinya sebagai suku Rame dan menyebut warga di luar sukunya sebagai suku Bagai. Arti kata nomaden pada bacaan di atas adalah C. Hidup berpindah-pindah. Kita lanjutkan soal nomor 9. Setiap orang hendak memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran. Arti kata gender pada kalimat di atas adalah B. Jenis kelamin. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kode C IPA. Nomor 1. Gambar tersebut termasuk jenis-jenis gaya. Salah satunya adalah gaya titik-titik. B. Otot adalah gaya otot. Karena di sini ada gambar orang mendorong mobil dan dia menggunakan gaya otot di tangannya. Untuk soal nomor 2, pasti kalian mengenal benda magnet. Magnet dapat menarik benda tertentu, dan ada pula benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Tentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jawabannya yaitu C. Paku, gunting. Kita lanjutkan soal nomor 3. Gambar di atas menunjukkan hasil energi dari aliran listrik menjadi energi titik-titik. Jawabannya yaitu A. Gerak. Karena di sini ada gambar kipas angin, jadi energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada gambar di atas yang menunjukkan gaya otot adalah nomor A1. Kita lanjutkan soal nomor 5. Potongan kertas kecil dapat ditarik oleh penggaris. Gambar tersebut menunjukkan contoh gaya astatis. Karena di dalam penggaris itu ada listrik statis, sehingga bisa menarik potongan kertas-kertas kecil setelah penggaris digosokkan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor
6. Gaya yang terdapat pada benda di atas adalah C. Gaya yang terdapat pada buah yang jatuh dari pohonnya yaitu C. Gaya gravitasi. Kita lanjutkan soal nomor 7. Magnet dapat menarik benda. Magnet memiliki beberapa kutub. Magnet tidak akan hilang. Medan magnet membentuk gaya magnet. Sifat-sifat magnet di atas yang benar yaitu C. 1 dan 4, yaitu magnet dapat menarik benda dan medan magnet membentuk gaya magnet. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kode D IPS. Untuk soal nomor 1, jarak kota Semarang dan kota Surakarta pada peta ditentukan dengan B. Penunjuk arah. Jarak kota Semarang ditentukan dengan C. Skala peta, maaf ya. Jawabannya yaitu C. Untuk nomor 2, aktivitas keragaman sosial ekonomi di daerah pedesaan pada umumnya adalah di B. Sawah. Nomor 3, yang termasuk kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi ialah A. Pertanian, perkebunan, peternakan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Masyarakat di pegunungan lebih memilih bekerja berkebun atau bertani sayur, sedangkan masyarakat di pesisir pantai banyak bekerja sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman masyarakat dapat disebabkan oleh A. Kondisi alam. Jadi keragaman pekerjaan yang ada itu dipengaruhi oleh kondisi alam. Nomor 5, tangga nada yang menggunakan 5 nada dinamakan dengan tangga nada Jawabannya yaitu C. Pentatonis. Kita lanjutkan soal nomor 6. Apuse kokondau. Gambar di atas disebut dengan garis titik-titik. Jawabannya yaitu D. Melodi. Karena di sini menunjukkan tingginya nada. Dilanjutkan soal nomor 7. Pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan lagu tempo titik-titik. Jawabannya yaitu A. Lambat. Kita lanjutkan soal nomor 8. Tempo lambat disebut juga dengan titik-titik. C. Largo. Demikian pembahasan soal PAT kelas 4 tema 6 dan 7. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.